because spreading the goodness will create good vibes. Teman-teman, aku sekarang lagi bareng sama mbak-mbak yang keren-keren banget nih di samping aku semuanya. Jadi ada Mbak Nuri Widyastuti dan juga Mbak Irin Gayatri. Nah, beliau-beliau ini sekarang sedang mengambil PhD di Monash University. Nah, hari ini aku bakalan ngebahas tentang apa sih kira-kira challenge-nya sebagai PhD student dan bagaimana mereka menghadapi masalah atau challenge selama menjadi PhD student. Oke, Mbak Irin, apa kabarnya Mbak Irin, Mbak Nuri? Kalau giliran challenge itu memang pertanyaan challenging. Challenging banget. Tantangan tuh ada dua, jadi dari eksternal kita dan dari internal. Kenapa dari dua? Ada dua, karena pertama kita kan individu yang berinteraksi dengan, ya katakanlah kalau saya mungkin itu hal yang tidak terlalu baru ya karena dunia akademik. Tapi bukan berarti kalau itu tidak baru karena profesi sebagai peneliti, tantangannya bukannya tidak ada, tapi justru banyak. Misalnya ketika harus memfokuskan pada bacaan-bacaan misalnya, ya kan, menyeleksi dari sekian banyak referensi mana yang lebih mencerminkan ketepatan untuk membingkai pertanyaan penelitian atau mana yang hendak dipertajam. Nah, itu semua yang nanti terefleksikan dalam proposal. Jadi itu tantangan internal sebagai individu peneliti. Tantangan internalnya lain juga terkait dengan kondisi individu peneliti yang juga ibu rumah tangga atau punya anak. Tentu saja karena sekarang COVID saya harus berjauhan dengan suami. Jadi bagaimana mengelola emosi kan, kangen segala macam itu apa, tantangannya seperti itu. Kalau dengan anak otomatis berbagi waktu karena anak saya dia sudah 9 tahun, laki-laki, artinya dia juga punya aktivitas sendiri yang fisikal dan itu menuntut ibunya juga fit. Jadi misalnya dia punya hobi olahraga, ya ibunya juga harus ikut olahraga. Tapi di sisi lain kita juga punya istilahnya me time, dia juga pengen me time. Nah, itu ibunya gimana untuk menyesuaikan me time dia dengan me time ibunya supaya kompak. Karena sebagai PhD student dimanapun itu sebenarnya ruang belajar. Jadi misalnya saya punya ruang kerja nih, space disediakan oleh kampus ya. Sebagai PhD student, semua orang yang di Monash jadi business security punya fasilitas. Tapi kampus ini kan tidak bisa saya 24 jam seperti yang single, ya. Karena biasanya datang pagi itu setelah antar anak ke sekolah. Biasanya saya mulai kerja, mulai waktu melek itu jam 7. Sudah siap-siap bekal. Terus setengah 9 berangkat ke sekolah dengan kaki karena 1 kilo 14-15 menit. Dari sekolah dia ke sini 14-15 menit. Saya belajar sampai kira lebih jam 3, nanti saya harus ke sekolah anak untuk jemput. Jadi ritmenya setiap hari begitu. Tapi kadang-kadang saya nggak kerja di kampus, tapi kerja di rumah. Nah, tantangan kerja di rumah adalah gimana supaya atmosfer bekerjanya enak. Jadi meskipun di belakangnya kasur, kita nggak sedikit-sedikit pengen lihat kasur. Tantangan lainnya adalah ya betul. Nah, itu tantangan yang sifatnya situasional dan spasial. Tantangan lainnya ada lagi. Misalnya bagaimana mengatasi skeptisisme terhadap perempuan yang kuliah lagi. Ngapain sih lo udah kerja mapan jauh-jauh sekolah lagi, ninggalin suami, ninggalin orang tua kan, sekolah lagi ngapain? Nah, memang karena sekolah lagi itu sifatnya motivasinya personal ya, nggak semua orang juga. It is not for everyone, so it is not for everyone. Kalau kecuali Anda betul-betul ingin punya gairah untuk belajar lagi, dan tidak selalu harus PhD itu kemudian setelah lulus jadi pejabat. Ada sih bisa dia jadi dosen atau dia jadi wira swastawan. Tapi sebenarnya itu adalah bagian dari menurut passion untuk belajar. Ya tentu saja nanti bebannya juga ada, itu nggak cuma senangnya aja. Jadi dia harus bisa menulis sesuatu ekstra gitu, misalnya di blog atau di jurnal atau artikel di media massa, atau bisa mengkomunikasikan ke publik sehingga menambah wawasan. Saya kira itu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, aku tadi lupa ngejelasin kalau Mbak Irin Gayatri ini kerja di LIPI di Indonesia sebagai peneliti dan juga beliau mendapatkan Australia Award Scholarship. Nah, kalau Mbak Nuri kerja di Kemenko Polhukam dan juga penerima beasiswa LPDP yang juga peneliti di Women and Terrorism. Jadi dua-duanya ini punya isu yang sama gitu. Nah, kalau Mbak Nuri sendiri kira-kira challenge-nya tuh apa sih
sebagai PhD student? Ya, sebenarnya sudah di cover banyak oleh Mbak Irin ya, karena kita sama-sama ibu rumah tangga juga. Cuman saya permasalahan saya, anak saya tersangkut di Indonesia dengan bapaknya, jadi belum bisa kesini karena COVID. Jadi lebih banyak kekhawatiran diri sendiri saja, bagaimana mereka coping dengan situasi. Kalau mereka sakit tuh saya jadi merasa hopeless dan helpless karena nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya lebih ke bagaimana memaintain mental health. Jadi kalau PhD itu kita mentalnya nggak bener, kita nggak akan bisa selesai bahkan 1 tahun pertama ini. Dan itu pun sudah cukup berat tanpa COVID. Dan dengan ditambah dengan COVID, maka beban mental kita tambah banyak. Nah, that's why kampus ini sangat bagus. Bukannya saya mau iklan ya, tapi kampus ini sangat bagus dalam hal memaintain mental health. Kita banyak sekali informasi tentang bagaimana kita reach out kalau kita merasa stuck dengan hidup kita, merasa unhappy, merasa tiba-tiba kita menangis tanpa bisa dikontrol. Itu sangat gampang sekali. Kita bisa tinggal telepon, klik, dan mereka akan langsung menghubungi kita dan membantu kita. Dan teman-teman, the moment you call them, the moment you will feel better. Jadi jangan pernah ragu ketika kalian merasa ada permasalahan di dalam diri kalian. It's not in your head, but it's something that you have to consult it with anyone with, because it's very important to measure level of kekuatan kalian dalam menghadapi permasalahan-permasalahan. Jadi ketidakpastian, rasa takut, merasa ketidakmampuan bahwa nanti aku bisa selesai nggak ya? Ya ampun, ini gimana sih? Kenapa berat banget? Kok aku merasa paling bego sendiri di sini? Jadi namanya imposter syndrome itu real, itu benar-benar terjadi. Nah makanya mental health itu tantangan nomor 1. Kemudian tantangan yang kedua dari surrounding kita, seperti saya bilang kepada teman-teman tadi bahwa support system is very important. Jadi kalau kita dekat dengan community, kita sering berkomunikasi, bukannya cuma curhat saja, tapi kita lebih baik menanyakan kabar orang. Hai, gimana kondisimu? Hai, kamu lagi ngapain? Karena apa? Ketika kita ditanyain seperti itu kita merasa sangat wow, someone is someone is caring about us. Jadi ketika kita share pertanyaan seperti itu, orang juga bisa saja merasa oh iya, ada yang peduli. Jadi ketika mau stres jadi berkurang levelnya. Jadi support system, pertama mental health, kedua support system. Terus yang ketiga ya time management. Gimana kita memanage waktu kita untuk belajar, untuk berkomunikasi dengan keluarga karena saya LDR, kemudian untuk memasak, untuk membersihkan rumah, dan untuk berkomunikasi dengan teman-teman dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan networking kita. Itu sangat penting. Jadi ya menurut saya tambahan kepada Mbak Irin tadi adalah ya 3 hal itu saja. Nah, yang aku garis bawahi adalah bagaimana kita bisa manage stres kita tadi. Betul, karena sebagai student tuh punya stres yang beda-beda. Karena apalagi tadi Mbak Irin bilang, apalagi kalau kita sebagai seorang ibu juga, terus juga LDR sama suami dan anak ada di kita gitu. Jadi benar-benar harus organizing time benar-benar untuk antara belajar dan juga mengurus keluarga. Nah, yang bagus di Australia ini adalah mereka tuh sangat welcome untuk counseling gitu. Dan counseling ini bukan untuk orang gila atau orang yang punya mental health, tapi ketika kita punya grievances, kita punya stres sendiri, terus kita punya apapun masalahnya, itu nggak dianggap bahwa kita itu gila atau bermasalah kejiwaan. Iya, masalah kejiwaan. Tapi semua orang itu normal mendapatkan mempunyai situasi seperti itu. Apalagi pas lagi settling proses, ketika kita baru datang dari Indonesia dan masih bingung nih, aduh sekolahnya tuh kayak gimana, terus ritme belajarnya kayak gimana, terus teman-teman saya kayak gimana, apakah nanti saya bakalan punya supporting system, terus internally faktornya saya bisa nggak nih nanti bawa anak, terus anak-anak saya tuh bisa oke nggak sekolah di sini. Banyak banget kekhawatiran yang bisa ada di dalam pemikiran kita ketika kita sedang mempersiapkan PhD di luar negeri. Nah kebetulan di Monash University ini ada hotline ya Mbak yang bisa dihubungi, juga langsung bisa ditelepon dan membantu teman-teman yang ada masalahnya. Nah, ada nggak sih Mbak tips yang bisa Mbak tawarkan untuk teman-teman yang mau PhD, terutama mungkin ada beberapa dari kita yang sama-sama single fighter ya, sama-sama perempuan, tapi juga single fighter means bahwa suaminya ada di Indonesia tapi ada anak di sini gitu. Nah, kira-kira tipsnya apa?
Kalau dari saya itu sebenarnya pertama seperti yang Mbak Irin bilang, PhD tidak untuk semua orang, tapi untuk orang yang benar-benar berkomitmen. Dan kadang kita merasa tidak yakin bahwa kita ini tidak seperti orang-orang di sini semuanya kok pintar-pintar ya gitu. Tapi kita punya competitive advantage yang mereka nggak punya. Misalnya Mbak Anggi tinggal di kerja bersama dengan society, community selama puluhan tahun. Saya di birokrasi selama 12 tahun. Mbak Irin selama 20 tahun di penelitian. Jadi kita punya level of expertise yang kadang tidak dimiliki oleh para scholar di sini. Jadi gimana kita mempunyai tambahan kemampuan itu kita refleksikan dalam pergaulan kita sehari-hari dan untuk memperkuat keyakinan diri kita. Karena kadang sometimes kita merasa oh god kayaknya gue salah nih masuk sini, kayaknya aku nggak bisa apa-apa dibanding yang lain. Tapi itu sebenarnya kita ini mempunyai advantage yang lebih tinggi dibanding mereka. At least we speak more than 2 languages. Bahkan kita mungkin merasa kita nggak bisa apa-apa, tapi kita punya pengalaman yang sangat-sangat kaya yang kadang tidak bisa mereka dapatkan. Jadi pertama maintain self esteem dan keyakinan diri bahwa kita tuh pasti bisa. Karena memang itu akan naik turun, keyakinan diri itu akan naik turun, tapi bagaimana kita kembali supaya kita tidak terpuruk terlalu lama. Itu menurut saya. Mbak Irin, tipsnya ya. Tips sukses di proses dan tips sukses di aplikasi gitu maksudnya. Boleh dua-duanya mana aja. Kalau aplikasi itu begini, Andi sudah punya videonya soal OASIS, yaitu make sure you document everything in PDF. Yes. Itu betul, mulai dari akte keluarga, akte sertifikat perkawinan, akte ijazah dari SD, SMP, SMA, master, semua sudah PDF form. Kemudian surat-surat lain yang diminta segera ditaruh. Terus outline proposal. Nah, terkait dengan outline ini berarti mencerminkan betul-betul apa yang ingin dipelajari dalam konteks PhD sebagai PhD student. Ya usahakan saja di situ bisa dielaborasi motivasi Anda sebagai PhD student untuk apply dengan topik ini tuh kenapa. Ya mungkin diceritakan beberapa hasil refleksi, referensi dan lain sebagainya. Dan dikaitkan dengan harus ada kontribusinya, misalnya theoretical atau di significance untuk practical reasons itu terbaca di situ dengan baik. Share dikit dong wawancaranya. Oh ya, waktu wawancara di PhD itu di panel AHS ya. Sebetulnya yang ingin dilihat itu adalah seberapa jauh sih mastering topik terutama. Karena why you took this and how far you master this topic. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka sebenarnya tidak terlalu besar gapnya dengan pengetahuan Anda, tapi mereka ingin tahu seberapa jauh kita persisten sebenarnya. Tapi persisten juga diimbangi dengan reasonable answers. Jadi punya basis data atau basis pengetahuan dan juga seberapa jauh networking yang bisa dieksplor. Ketika saya diwawancara, saya mengeksplor bahwa saya sebagai peneliti LIPI, saya tidak hanya berputar dengan teman-teman dari LIPI, tapi juga dari luar LIPI, termasuk misalnya dalam konteks riset dan juga dalam konteks public civic engagement. Karena kalau di LIPI itu kayak perguruan tinggi juga kita ada tridharma LIPI. Jadi untuk pengetahuan dan juga untuk masyarakat, ya selain untuk individu ya Nah itu bisa dicerminkan ketika interview. Kayaknya susah ya tapi karena memang ini PhD level, jadi PhD level itu nggak cuma ngurusin buku, tapi juga nanti ngurusin kontribusi pemikirannya ke masyarakat seperti apa. Karena memang dalam konteks, saya tambahin sedikit, challenging kita yang tadi kaitannya ini kan post truth era. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa PhD punya pengetahuan tapi nanti menyalahgunakannya, nah itu jadi kualitasnya kurang ya kan. Jadi yang Anda bagikan itu referensinya kredibel apa enggak, nanti itu juga bisa dilihat gitu. Kamu mau studi ini udah pernah baca ini atau belum. Nanti kadang-kadang muncul di diskusi. Nah ketika saya wawancara juga waktu ditanya, oh waktu itu ada juga yang interview topiknya tentang ini, apakah Anda tahu? Kebetulan saya tahu topiknya meskipun nggak tahu orang yang disebut itu yang studi siapa, tapi apa yang dia baca saya paham. Nah, jadi seperti itulah salah satu tipsnya, banyak membaca. Nah,
Sebenarnya yang di highlight dari sini adalah kalau misalnya teman-teman mau dapat PhD scholarship, bagaimana prosesnya mempersiapkan, banyak baca, banyak pengetahuan juga, kontribusi kita ke masyarakat. Karena nanti ketika kalian sudah lulus PhD, itu bukan cuman kalian menulis buku lalu penelitian-penelitian, bukan itu aja, tapi bagaimana melakukan perubahan atau differences di masyarakat itu sendiri. Sebenarnya itu main pointnya kita, tujuan dari kenapa sih kita sekolah lagi gitu untuk sampai PhD level. Terus juga yang aku highlight banget di sini adalah tadi disebutkan bahwa kalau kita memang penerima beasiswa pun itu kita benar-benar menyandang suatu tanggung jawab yang besar. Jadi nggak begitu semena-mena kita bisa melakukan sesuatu yang di luar norma-norma sosial dan norma-norma lainnya gitu. Ya, jadi sebagai student pun apalagi penerima beasiswa, kita harus mencerminkan bahwa kita adalah pelajar dan juga akademik atau intellectual person gitu. Nah, buat teman-teman yang lainnya, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa reach out mereka langsung. Nanti aku kasih kontak mereka di bawah ini di informasi. Email ya? Ya, boleh LinkedIn, boleh email. Nanti teman-teman bisa langsung tanya ke mereka, dan mereka ini konsentrasi atau fokus dari penelitiannya adalah Women and Terrorism di Indonesia gitu. Women, Peace and Security. Ya, Women, Peace and Security. Terutama buat teman-teman yang perempuan, kalian boleh banget buat lanjutin sekolah atau mempertajam pendidikan di luar negeri, karena kita butuh banyak perempuan yang membantu kontribusi di Indonesia. Semakin banyak orang yang belajar di negara maju, maka kita bisa membantu Indonesia untuk lebih maju lagi. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam semangat. Bye.